Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan video kali ini, teman-teman semua, kita ingin berbagi tutorial ataupun cara ya untuk lapor pajak bagi teman-teman yang ASN ya, baik itu PNS maupun P3K, TNI, Polri juga bisa ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke halaman website DJP Online, pajak.go.id ya. Kemudian kita login menggunakan NPWP kita dan juga sandi yang sudah kita buat. Nah, kemudian ini teman-teman sudah di halaman DJP Online. Kemudian kita lanjut ke menu lapor di bagian ini ya, di menu lapor. Kemudian lanjut ke bagian e-filing ya teman-teman ya. Nah, sebelum melakukan pelaporan, teman-teman tentunya harus mempersiapkan yang namanya bukti potong pajaknya ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk penginputan data guna lapor pajak ini ya teman-teman ya. Jangan sampai telat tentunya per 31 Maret ya rasanya untuk batas lapor pajaknya. Apabila lewat dari itu maka dikenakan denda ya, bisa dikenakan denda ya teman-teman ya. Lanjut kita ke halaman website pajak tadi teman-teman. Ini adalah eh, history yang sudah kita melakukan pelaporan. Kemudian di sini ada menu buat SPT ya, buat SPT. Kemudian kita mengisi formulir SPT, apakah Anda menjalankan usaha ataupun pekerjaan bebas. Kalau tidak ya tidak, kalau ya ya teman-teman ya. Apakah Anda suami istri atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak. Kemudian apakah penghasilan yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kalau penghasilan setahun kurang dari 60 juta berarti klik ya. Kalau lebih dari 60 juta berarti klik tidak ya teman-teman ya. Nah berarti kalau lebih dari 60 juta maka kita menggunakan atau diarahkannya ke formulir 1770S ya teman-teman ya. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Kita bentuk formulir ya. Nah, kalau kurang dari 60 juta berarti formulirnya 1770SS ya teman-teman ya. Karena ini lebih, maka 1770S. Kemudian langsung kita dengan bentuk formulir, kemudian kita SPT dengan formulir. Kita klik saja ini. Kemudian kita pilih pajak tahun 2024, normal, klik selanjutnya. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh atau final atau bersifat final, kalau ada ditambahkan saja ya teman-teman ya. Misalnya apa ya, misalnya bunga di pesoto ataupun hadiah undangan ya penghasilan bruto kalau ada. Karena tidak ada kita klik saja lanjut ke daftar harta. Nah, ini diisikan ya teman-teman ya. Ini ada juga SPT yang tahun lalu tabungan. Oke, kita tambah kode hartanya adalah misalnya tabungan, nama hartanya adalah tabungan. Kemudian tahun perolehannya 2024, harga perolehannya misalnya adalah 30 juta, misalnya ya teman-teman ya. Kemudian keterangan, pilih tabungan seperti ini juga tidak apa. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kalau sudah, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke daftar tanggungan. Sudah. Ini kita isikan nik juga hubungan pekerjaan istri. Kemudian kita lanjut selanjutnya. Penghasilan itu dalam negeri tidak termasuk PPh ataupun bersifat final ya. Ini kalau ada diisi ya teman-teman ya. Kalau tidak ada lanjut ke bagian B, bantuan apa beasiswa dan lain sebagainya. Kalau ada ya diisi, kalau tidak ada kita lanjut ke bukti potongnya ya. Ini kita isi teman-teman ke bagian bukti potong ini adalah pasal PPh pasal 21 ya berarti ya. Kemudian ini kita isikan NPWP pemotong atau pemungut ya, instansi pemotong atau pemungut kita. Kemudian nama pemotongnya biasanya otomatis ya. Kemudian nomor bukti potong, kemudian tanggal, kemudian jumlah PPh yang dipotong ataupun dipungut ya teman-teman ya. Ini dilihat dari bukti potong pajak tadi. Di bagian
Di sini ada ya PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Dan di sini ada yang PPh 21 atas penghasilan kena pajak atau pajak setahun atau berarti diambil yang atas gaji dan tunjangan ini ya teman-teman 2.721.200 ya ini yang kita masukkan 2.721.200 2.721.700 kemudian kita klik saja simpan, kita klik selanjutnya. Kemudian di sini status perkawinan kita isi saja. Kakak kepala keluarga. Oke, lanjut ke bagian A. Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini disesuaikan juga yang ada di bukti potong ya Pak teman-teman ya. Ini ya 121,9. Kemudian penghasilan itu dalam negeri lainnya tidak ada ya. Kemudian kita lanjut ke bagian penghasilan itu luar negeri tidak ada. Oke, ini tuh. Kemudian kita lanjut ke B. Penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan 58. Penghasilan tidak kena pajak 67.567.500. Tanggungan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini harus diisi sesuai juga. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian C. Ini otomatis terisi. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian D. Sudah terisi ya teman-teman untuk kredit pajaknya. Kemudian lanjut ke E. Statusnya nihil ya, dipastikan ya teman-teman ya. Status ataupun PPh kurang tahun lebih bayarnya adalah nihil. Kemudian kita lanjut ke F. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Tidak ada, kita lanjut ke pernyataan. Nah, di sini di pernyataan dengan menyadari bahwa sepenuhnya ya, kita klik saja setuju, kemudian kita lanjut. Oke, ini statusnya nihil, kemudian catatannya lengkap, kemudian kita ambil kode verifikasi ya. Kita menggunakan SMS saja ya. Ke email ya. Nah, kita coba cek bagian email. Kemudian kita isikan kode verifikasi yang sudah dikirim ke email kita ya teman-teman ya 9141 4B. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya SPT untuk tahun 2024. Biasanya dikirimkan ke email kita ya tentang apa bukti potong apa apa maksudnya tentang bukti penerimaannya ya teman-teman ya. Nah, di email sudah ada. Kalau belum ada bisa kirim ulang ya. Kirim ulang di sini. Kita lihat BPE-nya juga bisa ini. Nah, mudah-mudahan itu teman-teman terkait dengan cara lapor pajak ya teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.